Halo, kali ini Profesor Lema sesi BASO SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang Farmasi CPNS, Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Part kedua. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini, Profesor Lema menyediakan beberapa pembahasan soal untuk UKAI ataupun SKB, dan juga mungkin nanti ada konten-konten lainnya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Sebelum mulai, jangan lupa kerjakan soal dengan jujur ya teman-teman. Jika teman-teman lihat tanda ini, jangan lupa pause video sejenak untuk memahami soalnya. Jangan lupa catat jawaban teman-teman di selembar kertas dan cantumin skornya di kolom komentar ya. Nomor 1. Seorang apoteker menerima pertanyaan dari seorang perawat mengenai salah satu efek dari penggunaan insulin, yaitu efek Somogyi. Apa itu efek Somogyi? A. Penurunan kadar glukosa di malam hari, penurunan juga pada pagi harinya. B. Penurunan kadar glukosa di malam hari, peningkatan juga pada di pagi harinya. Untuk C. Peningkatan kadar glukosa di malam hari, penurunan juga pada pagi harinya. D. Peningkatan kadar glukosa di malam hari, peningkatan juga di pagi harinya. Atau yang E, terjadi resistensi insulin, yang berarti insulinnya tidak efektif. Oke, pause videonya sejenak teman-teman, pahamin soal dan jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Penurunan kadar glukosa di malam hari, tapi terjadi peningkatan pada pagi harinya. Jadi efek atau fenomena Somogyi terjadi ketika seseorang menggunakan insulin sebelum tidur dan bangun dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, tahukah teman-teman? Jadi menurut teori dari efek Somogyi ini, ketika insulin menurunkan gula darah terlalu besar, hal ini dapat memicu rilis dari hormon yang meningkatkan gula darah menjadi tinggi. Jadi seperti efek umpan balik ya teman-teman. Oke, nomor 2, seorang pasien diresepkan laktulosa oleh dokter untuk menangani konstipasinya. Bagaimana mekanisme kerja dari obat tersebut? A. Melunakkan feses dengan menarik air ke usus. B. Menstimulasi otot perut sehingga mendorong pengosongan usus. C. Membentuk bulk sehingga feses lebih mudah dikeluarkan. D. Memecah feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Atau E. Mengecilkan ukuran dari feses. Silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah melunakkan feses dengan menarik air ke usus. Jadi obat laktulosa merupakan gula yang tidak dapat diserap, bekerja sebagai laksatif dengan meningkatkan kadar cairan dalam usus dan membuat feses menjadi lebih lunak. Obat ini memiliki mekanisme meningkatkan tekanan osmotik dalam lumen saluran pencernaan sehingga kadar cairan dalam usus meningkat dan feses menjadi lebih lunak. Nah, tahukah teman-teman kalau laktulosa juga digunakan untuk tata laksana ensefalohepatik. Obat ini juga dapat mencegah ion amonia dalam usus terabsorpsi kembali dalam darah. Oke. Nomor 3, seorang apoteker di rumah sakit menjadi penanggung jawab dokumentasi dokumen-dokumen penting di instalasi farmasi. Salah satunya dokumen penting tersebut adalah resep. Berapa lama minimal resep obat disimpan sebelum dimusnahkan? A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, atau E 5 tahun. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah E 5 tahun. Lama penyimpanan resep sekurang-kurangnya 5 tahun teman-teman. Nomor 4. Seorang apoteker ditanya oleh seorang pasien mengenai pemanis tambahan yang tertera pada kemasan obat. Di bawah ini manakah yang tidak termasuk ke dalam pemanis teman-teman? A. Rodamin B, B. Sukralosa, C. Sakarin, D. Asesulfam kalium, E. Aspartam. Silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A. Rodamin B, di mana rodamin B merupakan salah satu pewarna golongan santin yang digunakan pada tekstil dan kertas, kosmetika, pembersih mulut, atau juga sabun.
Warnanya seperti ini ya teman-teman. Nomor 5, pemerintah menetapkan kewajiban imunisasi dasar bagi bayi dan anak-anak untuk mencegah penyakit TBC. Dengan imunisasi jenis apa yang akan diberikan? A. DPT, B. MMR, C. BCG, D. HPV, atau E. PPD. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman untuk memahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. BCG, di mana vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin diberikan sejak lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Oke, teman-teman, untuk DPT sendiri adalah difteri, tetanus, dan pertusis. Oke, jadi difteri sendiri merupakan infeksi yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri ya teman-teman. Untuk tetanus itu tetanus, pertusis itu adalah batuk kerjan teman-teman. Untuk MMR sendiri adalah measles, mumps, dan rubella. Measles itu adalah campak, mumps itu adalah gondong atau kita sebut juga dengan parotitis epidemica. Untuk rubella sendiri lebih dikenal dengan campak Jerman teman-teman. Nah, BCG tadi adalah Bacillus Calmette-Guerin. Untuk yang HPV adalah Human Papilloma Virus Vaccine. Dan yang untuk terakhir PPD adalah Purified Protein Derivative. PPD sendiri digunakan untuk tes Mantoux teman-temannya untuk mengetahui salah satu uji untuk mengetahui kita TB atau enggak. Jadi lebih ke arah diagnostik teman-temannya, bukan untuk vaksin. Nah, tahukah teman-teman, imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri atau virus yang telah dimodifikasi. Nomor 6, seorang apoteker melakukan pengkajian resep. Resep tersebut dituliskan dokter untuk anak-anak 12 tahun dengan berat badan 25 kg, mendapatkan cefadroxil dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan per hari, terbagi dalam 2 dosis. Berapa dosis cefadroxil untuk sehari yang diterima oleh pasien? A. 125 mg, B. 250 mg, C. 275 mg, D. 325 mg, atau E. 500 mg. Selamat berhitung teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E 500 mg. Dimana bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya teman-teman ya. Dimana ada berat badan pasiennya adalah 25 kg. Lalu kita dapetin resep dari dokternya. Dosisnya adalah 20 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, karena dalam satuan itu sudah per hari, berarti kita langsung kalikan saja dengan berat badan pasiennya. 20 mg dikalikan dengan 25 kg berat badan pasien. Nah, jadi dosisnya adalah 500 mg per hari. Oke, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, 500 mg. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kadang-kadang suka diubah, berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai? Nah, kalau misalkan sekali pakai, berarti kan itu terbagi dari 2 dosis ya. Jadi teman-teman harus bagi lagi 500 mg dibagi dengan 2, jadi 250 mg. Teman-teman harus fokus ya dengan pertanyaan seperti ini. Jadi baca dulu soalnya dengan baik-baik, baru jawab untuk soal perhitungan seperti ini. Oke, nomor 7, seorang pasien didiagnosa diabetes mellitus oleh dokter dan diresepkan obat metformin 3 kali sehari 1 tablet. Pasien tersebut berkonsultasi dengan apoteker bagaimana cara penggunaan obat tersebut. Informasi apa yang akan Anda berikan kepada pasien? A. Diminum sebelum makan untuk menurunkan gula darah pasien saat makan. B. Diminum sebelum makan untuk meningkatkan absorpsi obat. C. Diminum saat suapan pertama untuk mencegah absorpsi glukosa. D. Diminum setelah makan untuk meningkatkan absorpsi obat. Atau E. Diminum saat atau setelah makan untuk mencegah iritasi lambung. Ayo, kira-kira informasi apa yang paling tepat teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah E. Diminum saat atau setelah makan untuk mencegah iritasi lambung.
Dimana metformin ini sebaiknya dikonsumsi pada saat makan atau sesudah makan untuk mencegah gangguan pada saluran cerna seperti iritasi lambung. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang mengkonsumsi metformin mengalami gangguan-gangguan seperti rasa mual atau nggak nyaman di perutnya teman-teman. Ya, salah satu pencegahannya atau penanggulangannya adalah kita minum obat metformin ini saat atau setelah makan. Oke, seorang pasien wanita berusia 25 tahun pasca melahirkan mengalami anemia defisiensi besi. Dokter meresepkan tablet zat besi dan juga asam askorbat. Apa tujuan dari kombinasi tersebut? A. Meningkatkan metabolisme zat besi. B. Meningkatkan absorpsi zat besi. C. Meningkatkan eliminasi zat besi. D. Menurunkan metabolisme zat besi. Atau E. Menurunkan efek samping dari zat besi. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Meningkatkan absorpsi dari zat besi. Jadi asam askorbat ini atau yang kita sebut dengan vitamin C memfasilitasi absorpsi zat besi dengan membentuk kelat dengan besi ferris pada pH asam yang tetap terlarut pada pH asam di usus teman-teman. Jadi asam askorbat ini membantu absorpsi dari zat besi ini sehingga zat besinya lebih dapat terserap dan menghasilkan efek yang lebih baik untuk pasien. Nomor 9, seorang dokter bertanya kepada apoteker mengenai ketersediaan obat golongan makrolida. Di bawah ini manakah yang tergolong ke dalam golongan tersebut teman-teman? A. Azitromisin, B. Amikasin, C. Netilmisin, D. Gentamisin, atau E. Meropenem. Silakan pause videonya sejenak teman-teman untuk memahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Azitromisin. Dimana yang termasuk ke dalam golongan makrolida adalah azitromisin, klaritromisin, eritromisin, spiramisin, dan lain-lain. Nah, untuk amikasin, netilmisin, gentamisin, dan sebagainya itu merupakan golongan aminoglikosida. Nah, kalau meropenem sendiri merupakan golongan beta-laktam, tepatnya adalah karbapenem. Oke. Nomor 10, seorang laki-laki memiliki riwayat diabetes mellitus dilarikan ke IGD dalam keadaan tidak sadar. Hasil pemeriksaan gula darah pasien adalah 35 mg per desiliter. Hasil diagnosa dari dokter, pasien mengalami shock hipoglikemik. Bagaimana tata laksana awal untuk kondisi tersebut? A. Transfusi darah, B. Dextrosa 40%, C. Infus NaCl, D. Infus Ringer laktat, atau E. Dextrosa 5%. Oke, silahkan pause videonya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Dextrosa 40%. Jadi pasien dengan konsentrasi gula darah di atas 60 mg per desiliter atau di bawah 80 mg per desiliter dengan disertai gejala klinis, pasien mengalami shock hipoglikemik. Tata laksana pada pasien tidak sadar adalah dengan dextrosa 40%, dilanjutkan dengan infus D5 sampai dengan D10%, dipertahankan gula darahnya di antara 100 sampai 200 mg per desiliter. Oke, jadi ini tata laksananya ya teman-teman untuk hipoglikemik. Oke, jadi berapa skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman punya saran untuk bahas SKB yang selanjutnya? Atau jika teman-teman punya pendapat lain dan juga koreksi, mohon ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ya teman-teman kalau misalkan belum subscribe. Terima kasih banyak, semoga lancar untuk tes CPNS-nya teman-teman. Bye-bye.